Rasul Yohanes berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut." Kasih begitu penting bagi kita, sehingga untuk beroleh keselamatan tidak ada cara lain kecuali mengasihi. Pertanyaannya, mudahkah bagi kita untuk mengasihi? Saat tampil mereka yang sepaham, sepikir, dan sejalan dengan diri kita, tentunya sangat mudah untuk mengasihi. Tapi bagaimana kalau kita harus berhadapan dengan orang-orang yang mulai mengusik hati, pikiran, rasa nyaman, dan aman kita? Saat hati mulai terusik, tantangan untuk mengasihi akan semakin besar. Contoh, ada kawan yang kesusahan dan minta tolong pada kita, lalu kita tolong dia. Tapi tidak cukup sekali, bahkan terus-menerus. Malah boleh dikata dia hubungi kita kalau ada butuhnya saja. Bagaimana sikap hati kita kepadanya? Kalau terus dibantu, kok ya dia bergantung sama kita? Tapi kalau tidak dibantu, firman Tuhan berkata, "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Bagaimana sikap hati kita terhadap orang yang sering sekali menyakiti perasaan kita dengan kata-katanya yang kasar? Kalau nggak dilawan kok ya hati pedih sekali. Tapi sementara firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar. Lalu, apakah kita akan tetap membantu orang yang sudah berkali-kali membohongi kita? Bagaimana sikap hati kita? Saudara, untuk tetap mengasihi mereka yang sudah memanfaatkan kita, atau menipu, atau jahat sama kita, memang tidak mudah. Karena ini sangat menyakitkan daging, nggak enak. Tapi saat menghadapi situasi yang demikian, menangkan kasih. Sekali lagi, tidak mudah, tapi menangkan kasih. Jangan berhenti mengasihi saat ada tantangan untuk mengasihi, sebab banyak yang gagal, banyak yang pilih untuk berhenti mengasihi mereka yang sudah berlaku jahat, banyak yang tutup mata, telinga, bahkan hati. Kasih kita sebagai orang Kristen harusnya dari waktu ke waktu itu semakin bertambah. Begitu pentingnya kasih, sampai-sampai Rasul Paulus berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Maka penting bagi kita untuk terus memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk dapat terus mengasihi mereka yang sudah berlaku tidak adil kepada kita. Jangan pilih berhenti untuk mengasihi. Jangan bilang, "Bodoh amat, ngapain tolong dia lagi." Jangan bilang, "Memang dia gak tahu diri." Jangan bilang, "Orang kayak gitu gak akan berubah." Ketika saya masih kecil, saya ingat betul tentang pengalaman mengasihi yang diajarkan oleh ibu saya. Waktu itu, mama sedang memasukkan beras ke dalam kantong plastik. Saat saya bertanya mau diberikan ke siapa, mama hanya beri isyarat. Saya spontan bilang, "Mam, bukannya dia sering mencuri barang-barang kita ya?" Tapi mama jawab, "Biarkan aja, mama kasihan sama dia." Mari terus belajar meningkatkan kadar kasih kita, sebab kasih menutupi banyak dosa.
Kasih itu membersihkan hati kita dari keinginan berbuat dosa. Saudara, hidup seorang Kristen adalah hidup yang mengasihi. Perlu diingat bahwa taburan kasih kita di dunia ini akan menentukan hidup kita kelak. Jangan bilang bahwa saat berpulang nanti kita tidak bawa apa-apa, tapi ukuran kasihlah yang akan menjadi hakim kita. Mari menangkan kasih dengan terus memohon rahmat Tuhan Allah, sebab hanya dengan kasih-Nya sajalah kita dimampukan untuk dapat mengasihi sesama tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati.